Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada makan? Alhamdulillah juga ya. Masih semangat ini anak-anak ya mengikuti mata kuliah ya. Semoga tidak ada yang mengantuk karena memang jam-jamnya rawan ini anak ya. Oke, semoga anak-anak bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini ya, perkuliahan mata kuliah dokumentasi kebidanan dengan Ibu ya. Oke, Ibu ada sedikit pantun. Eh, Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan semakin kuat. Belajar itu jangan mengenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Nggak tahu nyambung atau enggak ya. Oke anak-anak, siap ya mengikuti perkuliahan hari ini? Oke, kita bisa lanjut ya. Ya. Nah, jadi materi Ibu siang hari ini kita bahas masalah format pengkajian pada ibu hamil ya. Format pendokumentasiannya seperti apa sih? Nah, jadi kalau sudah mendengar kata pendokumentasian, apa itu coba? Masih ingat nggak? Kita sudah bahas ya pertemuan sebelumnya. Apa pendokumentasian? Ayo, siapa yang bisa? Boleh tunjuk tangan? Oke, ayo silakan Sepia. Ya, sekali ya. Jadi pendokumentasian kebidanan ini adalah suatu catatan ya, catatan informasi dan data mengenai asuhan apa saja yang sudah kita berikan kepada pasien ya. Benar sekali ya Sepia. Tepuk tangannya buat Sepia. Oke. Uh, nah, kenapa sih pendokumentasian ini sangat begitu penting? Kenapa coba? Ayo, ada lagi nggak yang bisa jawab? Oke, boleh deh. Boleh Lia, ayo coba jawab. Ya, benar sekali ya. Bagus sekali Lia. Jadi alhamdulillah ya anak-anak pada mengerti semua. Jadi uh, pendokumentasi ini sangat penting untuk kita tenaga kesehatan ataupun bidan ya. Yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala asuhan kebidanan yang telah diberikan. Ya, yang kedua apa lagi? Sebagai bentuk tindakan bidan ya kalau misalnya ada gugatan terhadapnya. Jadi ini sebagai bukti nih bisa di apa namanya sebagai bukti di jalur hukum ya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, asuhan apapun yang sudah kita berikan kepada pasien haruslah kita dokumentasikan. Ya, benar sekali anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana mendokumentasikan ya, mendokumentasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Jadi kan kita step by step ya, nah ada ibu hamil, ada bersalin, ada nifas ya, ada KB, BBL, Kespro, tumbang ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Hari ini kita akan bahas masalah format pengkajian pada ibu hamil ya. Nah, sebelum kita bahas masalah format pengkajian ibu hamil, ibu akan menjelaskan dulu ya, apa sih pengertian dari asuhan antenatal. Nah, jadi ketika seseorang dinyatakan hamil ya, haruslah memeriksa kehamilannya secara rutin itu untuk memantau kesehatan ibu dan bayi. Ya, benar sekali ya. Jadi periode antenatal adalah periode persiapan baik secara fisik, yakni pertumbuhan janin dan adaptasi maternal, adaptasi ibu ya, yang tadinya mungkin ini anak pertama nih terutama, kalau misalnya di anak pertama dia ada adaptasi menjadi ibu ya, bagaimana sih secara psikologisnya persiapan menjadi orang tua. Nah, kemudian apa sih pengertian dari ANC atau asuhan antenatal care ini? Adalah asuhan yang diberikan pada ibu hamil sejak mulai konsepsi atau dari pembuahan ya sampai sebelum kelahiran bayi ya. Jadi
Asuhan ANC ini idealnya dilakukan pertama kali ketika sudah terlambat menstruasi. Jadi penting sekali untuk memastikan keadaan kesehatan ibu dan janinnya ya. Oke, lanjut ya Nak. Nah, ini tujuan asuhan ANC sendiri yang pertama adalah memantau kemajuan kehamilan. Jelas ya, kita ketika kita memeriksa kehamilan itu yang pertama adalah memantau kemajuan kehamilan. Kehamilannya berlanjut nggak, sehat atau tidak ya. Apalagi untuk yang baru pertama kali hamil ya, trimester 1 ya, baru-baru hamil, baru-baru telat, misalnya telat head 3 bulan gitu ya. Jadi harus kita lihat kalau memang dia hamil, harus dicek apakah janinnya tumbuh dengan baik ya, apakah janinnya berada memang benar-benar di dalam rahim ya. Jadi untuk memantau kemajuan kehamilan, kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Kemudian yang kedua apalagi? Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan ya atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Memang setiap ibu hamil mendambakan kehamilan yang sehat, cuma kita nggak tahu ya kalau misalnya tidak diperiksa gitu ya, ibunya tidak mengkonsumsi vitamin, nah kita tidak tahu selama kehamilannya seperti apa ya, apakah nanti akan terjadi komplikasi atau tidak. Makanya asuhan antenatal care ini sangat penting untuk ibu hamil ya. Kemudian mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif. Jadi bukan ketika ibunya sudah bersalin baru mau siapin masa nifas ya, atau ketika ibu sudah bersalin baru mau menyusui ya. Jadi memang ketika hamil sudah dipersiapkan semuanya ya. Apalagi kita mencanangkan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bagaimana anak ini nanti akan tumbuh menjadi anak yang sehat ya, anak yang kuat ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif. Coba masih ingat nggak apa itu ASI eksklusif? Coba Ibu tunjuk Abelia deh. Coba Abelia, apa itu ASI eksklusif? Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa ada tambahan makanan atau minuman apapun. Jadi hanya ASI saja ya. Kemudian yang keempat, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran bayi agar tumbuh kembangnya normal. Jadi tumbuh kembang bayi ini bukan menjadi tanggung jawabnya si ibu saja ya, tapi juga menjadi tanggung jawabnya si ayah ya, suaminya, keluarganya ya. Kalau misalnya sudah mendapatkan peran itu semua, artinya insya Allah nanti bayinya akan tumbuh kembang menjadi anak yang normal, yang sehat ya. Oke, sampai penjelasan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ada yang belum mengerti atau mau memberikan tanggapan, Ibu persilakan. Oke, lanjut ya, berarti udah paham semua, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ke format pengkajian terbagi menjadi 3 bentuk. Nah, jadi ada 3 bentuk format pengkajian di dalam pendokumentasian. Yang pertama adalah format pengkajian terbuka. Ini umumnya berupa daftar sistem diikuti baris-baris kosong sebagai tempat bidan menuliskan informasi tentang keluhan spesifik pasien dan gejala-gejala yang dirasakan pasien. Jadi pada pengkajian terbuka ini pasien menuliskan dokumentasinya secara naratif atau secara cerita ya. Jadi mulai dari pasiennya datang, kemudian keluhannya apa, kemudian asuhan apa yang sudah diberikan, diceritakan di sini. Kemudian yang kedua ada format pengkajian tertutup. Nah, yang tertutup ini apa bedanya? Yang bedanya kalau di format pengkajian tertutup ini berisi sejumlah gejala pada sistem tubuh ya. Jadi sudah dibuat kotak. Jadi kita tinggal beri tanda saja pada setiap kotak ya, sesuai dengan gejala yang ditemukan atau dirasakan pada pasien. Kemudian format pengkajian fisik ini dilengkapi dengan pengkajian ya dari hasil dokumentasi pengkajian fisik pasien. Oke, lanjut.
Nah, pengkajian data, ya, pengkajian data ini ada dua, pengkajian data subjektif dan data objektif. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu data subjektif dan data objektif? Oke, kalau ada yang tahu, Ibu persilahkan untuk tunjuk tangannya. Ada? Oke, belum ada. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi ada dua pengkajian data, data subjektif dan data objektif. Nah, kita lihat dulu ya. Data yang harus dikumpulkan pada ibu hamil meliputi biodata atau identitas baik ibu maupun suami. Biodata yang dikumpulkan dari ibu hamil dan suaminya meliputi nama, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, dan alamat lengkap. Nah, data-data yang seperti ini, dia masuk ke mana, yo? Masuk ke data subjektif atau data objektif? Ya, benar. Masuk ke data subjektif. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi data subjektif dari ibu hamil ini yang harus dikumpulkan meliputi selain biodata yang tadi ya antara ibu dan suami, kita lanjut ada riwayat perkawinan. Jadi isinya nanti berupa cerita narasi juga ya dari status perkawinan, kemudian ini perkawinan keberapa, umur ibu saat perkawinan dan lama perkawinan ya. Ini untuk apa namanya? Mengkaji pasien ini hati-hati ya kalau nanya, jangan langsung, "Ibu, ini nikahnya sah atau enggak?" Kemudian ini nikahnya udah berapa kali? Jangan kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya dibuat jangan sampai menyinggung pasien ya. Atau boleh kalau mau ringkas kita lihat dari KTP ya. Dari KTP-nya boleh dilihat, oh ibunya sudah menikah ya. KTP kedua-duanya suami dan istri. Kemudian apalagi ada riwayat menstruasi. Riwayat menstruasi ini sangat penting ya untuk pengkajian data ibu hamil. HPHT. Yo, apa ya itu HPHT? Sudah belajar asuhan kebidanan kehamilan kan? HPHT adalah hari pertama haid terakhir. Jadi ini harus betul-betul dikaji ya. Kapan sih ibunya pertama kali mens, terus haid terakhirnya kapan ya. Ini harus ditulis lengkap tanggal, bulan, tahun. Kalau misalnya ada yang lupa karena mensnya nggak teratur, apa yang dilakukan? Dikaji terus ya sampai dapat. Misalnya dapat bulannya, tahunnya ya, tapi lupa tanggal berapa. Kemudian siklus haid ibunya teratur atau tidak ya, 7 hari, 5 hari ya. Jadi ini harus dikaji, ditulis semua ya. Ada nggak perdarahan yang keluar dari jalan lahir atau vagina. Kemudian ada plor albus ini ada nggak keputihan ya. Jadi ini semua ada di format pengkajian data ibu hamil. Selanjutnya ada riwayat kehamilan sekarang ya. Riwayat kehamilan sekarang ini meliputi riwayat ANC. Kalau dia masih anak pertama kan belum ada riwayat ANC ya, tapi kalau sudah anak kedua, ketiga, keempat dia ada riwayat pemeriksaan ANC ya. Atau enggak kalau misalnya ini sudah trimester kedua, trimester ketiga, artinya dia sudah berapa kali melakukan ANC itu ditulis ya. Kemudian gerakan janin yang dirasakan, aktif atau tidak janinnya. Kemudian ada nggak tanda-tanda bahaya atau penyulit yang dirasakan ibu ya. Ada nggak keluhan utama. Nah, ini keluhan utama ini ketika ibunya datang pastikan kalian tanya ya. Ketika ibu datang kan kalian ucapkan salam, "Assalamualaikum, selamat siang ibu, ada yang bisa dibantu nggak ya? Ada keluhan nggak bu? Bagaimana kehamilannya, sehat atau tidak?" Ini nanti ditulis ya. Kemudian obat yang dikonsumsi, vitamin yang diberikan, sudah diminum berapa tablet ya. Kalau tablet zat besi sudah diminum berapa tablet. Kemudian ada nggak ibu konsumsi jamu selama kehamilan? Ada nggak kekhawatiran ibu? Khawatir ibu ini masuk ke psikologisnya ibu ya. Kalau misalnya ibunya khawatir, psikologis, ini harus kalian berikan saran ya, berikan semangat dalam menjalani
kehamilannya. Kemudian ada riwayat obstetri. Nah, riwayat obstetri ini nggak asing lagi kali nak ya. Ada GPA. Nah, kalian sudah belajar kan ya asuhan kehamilannya. Nah, G ini apa? G ini adalah grapida. Dia ini kehamilan keberapa sih gitu ya? Kalau misalnya dia kehamilan pertama berarti G-nya di sini ditulis G1 ya. Kalau misalnya dia kehamilan kedua ini ditulis G2. Tapi kita lihat lagi paritasnya ya. Paritas kemudian ada abortus atau keguguran. Nah, misalnya ini ibunya G2 ya. G2. Nah, kita tulis G2. Berarti ini ibu sudah pernah melahirkan, Bu. Sudah bayinya sehat, anaknya sehat ya, udah berapa tahun. Ini sambil ngobrol nih dengan pasiennya. Berarti G2 P1. Ibu ada riwayat keguguran nggak, Bu? Oh, nggak ada, Bu. Berarti ini 0 ya. Jadi G2 P1A 0 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada riwayat kehamilan persalinan kalau misalnya dia sudah pernah melahirkan sebelumnya. Jadi ibunya ini sudah melahirkan, itu ditulis nanti nih anaknya tadi lahirnya tahun berapa, kemudian melahirkan di mana, keadaan bayinya dari berat badan ketika lahir berapa kilo atau berapa gram ya, kemudian panjang badannya berapa ya. Ada nggak penyulit selama kehamilan, selama persalinan, itu ditulis semua di dalam riwayat obstetri ya. Kita lanjut ya nak. Nah, kemudian ini ada riwayat KB ya. Meliputi pernah nggak ibunya pakai KB. Jadi nanti ketika nulis format ditanyain, ibu pernah pakai KB apa, Bu? Oh, saya nggak pernah pakai KB, Bu. Berarti ditulisnya tidak pernah memakai KB. Selesai urusan. Kalau tidak pernah memakai KB ya nggak usah lagi dikaji jenis metode apa ya, kemudian kenapa berhenti ya. Tapi kalau misalnya ibu jawab, dia sudah pernah memakai KB, baru kalian tanya, KB apa, Bu, yang sudah pernah ibu pakai? Kemudian lama pemakaiannya berapa lama? Misalnya ibunya bilang KB suntik 3 bulan. Oh, KB suntik 3 bulan ya, Bu. Kapan Ibu berhenti kenapa alasannya? Misalnya ingin punya anak lagi gitu ya. Di sini ditulis. Nah, kemudian ada riwayat kesehatan penyakit ibu dan keluarga. Meliputi penyakit jantung, hipertensi, ya, diabetes mellitus, TBC, ginjal, asma, epilepsi, penyakit liver, malaria, penyakit kelamin, HIV. Ini kalau ada berarti ditulis. Tapi kalau nggak ada cukup ditulis tidak ada pada formatnya ya. Kemudian ada riwayat operasi, nggak ibunya mungkin pernah operasi sesar atau operasi yang lain ya. Nah, ini ditulis. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Kemudian ada alergi nggak pada obat atau makanan, ini harus ditulis. Kalau misalnya ibunya alergi obat apa, ditulis ya. Kalau misalnya tidak ada, ditulis tidak ada ya, keterangannya seperti itu. Nah, kemudian ada riwayat imunisasi TT. Nah, ini ditulis ya, berapa kali ibunya melakukan imunisasi TT selama kehamilannya ditulis ya. Kemudian riwayat konsumsi tablet FE, tablet zat besinya ibu udah habis berapa nih? Ini ditanya nih ya. Kemudian pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari meliputi pola nutrisi, makan dan minum. Jadi nanti dikaji ibunya sehari-harinya berapa kali makan sama minumnya. Misalnya ibunya 3 kali sehari makannya ya. Ini nanti ditanya, maaf Bu, mau tanya porsinya apa, berapa gitu ya. Misalnya, oh saya habis sepiring nasi Bu. Biasanya lengkap nggak Bu sayur sama lauknya? Berarti itu nanti dikaji di sini. Minumnya berapa gelas per hari ya. Kemudian eliminasi juga ditanya ya, buang air besarnya berapa kali seharinya, lancar nggak Bu buang air besar. Kemudian buang air kecilnya juga ya. Personal hygiene ini kebersihan diri, mandinya ya, ganti pakaiannya, ganti celana dalamnya. Kemudian aktivitas dan istirahat. Dia ada nggak ini istirahatnya gimana? Tidur siangnya, ibunya tidur siang atau tidak gitu ya, minimal misalnya 1 jam. Terus tidur malamnya gimana, keganggu atau tidak gitu ya.
Aktivitas fisiknya seperti apa? Misalnya ibunya rajin jalan-jalan kaki, ya, rajin melakukan aktivitas pekerjaan rumah. Ini nanti dikaji semua di sini. Nah, kemudian ada riwayat psikososial. Nah, riwayat psikososial ini meliputi pengetahuan dan respon ibu terhadap kehamilan. Bagaimana kehamilan ini diterima atau tidak? Maksudnya ada enggak kondisi yang mungkin ini ada kehamilan yang tidak diharapkan dan sebagainya macamnya ya. Nah, kemudian di rumah tadi dia tinggalnya berapa orang? Nah, kemudian respon keluarga terhadap kehamilannya gimana? Ini kita bisa lihat dari dukungan keluarganya. Kemudian pengambilan keputusan ini siapa? Apakah suami, apakah keluarga ya? Nah, nanti rencana melahirkan atau penolong yang diinginkan ini siapa? Misalnya ke bidan siapa dan klinik di mana? Ya, ini nanti ditulis semua, dikaji semua. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita lanjut lagi. Oh, lanjut ya. Oke, lanjut dulu ya. Nanti sembari jalan aja kalau misalnya ada yang tidak mengerti silakan angkat tangannya ya, terus ajukan pertanyaan apa. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas data subjektif ya. Jadi data subjektif itu adalah data yang kita dapat dari pasien ya, dari ucapan-ucapan pasien ya. Kemudian pokoknya data yang kita dapat langsung dari pasiennya ya. Kemudian data objektifnya. Data objektif ini terdiri dari data hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, dan pemeriksaan laboratorium atau penunjang yang lainnya. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama ada pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kita lihat keadaan umum ibu, meliputi keadaan emosi dan postur badan ibu selama pemeriksaan. Ya, keadaan umumnya gimana, baik atau tidak ya. Kemudian tinggi badan, ketika dia datang diperiksa berapa tinggi badannya. Kemudian berat badan ibu hamil, ditanya juga berat badan sebelum hamilnya berapa, kemudian berat badan ketika dia datang ke tempat kita meriksa berapa ya. Jadi kita bisa tahu berapa naiknya berat badan ibu itu selama kehamilan, biar kita bisa melihat status gizi. Nah, kita bisa hitung dari IMT ya, indeks massa tubuh. Ada yang masih ingat nggak rumus indeks massa tubuh? Ayo, siapa yang tahu? Oke, masih ingat. Alhamdulillah ya. Jadi indeks massa tubuh ini berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Nanti kita dapatkan hasil IMT. Kemudian pengukuran lila, lingkar lengan atas. Jadi kedua-duanya ini menjadi patokan ibu hamil tadi sehat enggak ya, gizinya bagus atau tidak ya. Nah, jadi yang kedua kita periksa tanda-tanda vital, meliputi apa? Tekanan darahnya, ya, berapa tensi ibu, suhu badan, kemudian frekuensi denyut nadi dan pernapasan. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kepala dan leher. Kita lihat, nah, ada nggak di wajahnya ini pembengkakan ya, odem pada wajah ya. Kemudian ada nggak kolasma gravidarum? Nah, kolasma gravidarum ini apa, Nak? Ayo. Ya, benar ya. Jadi kita lihat, ini kan kenapa terjadi kolasma pada ibu? Artinya pengaruh hormon selama kehamilan. Makanya ditulis kolasma gravidarum ya. Kemudian pemeriksaan pada mata, apa yang kita lihat? Kelopak matanya pucat atau enggak? Kemudian warna skleranya gimana ya? Apakah putih ya, apakah kuning. Nah, kemudian pemeriksaan pada mulut, kita lihat apa? Yang pertama kali kita lihat adalah mulutnya gimana, pucat enggak ya. Kemudian keadaan rahang, kebersihan dan keadaan gigi, giginya berlubang atau tidak ya, ada enggak karies ya, ada enggak karang ya. Kemudian leher, ada enggak pembesaran kelenjar tiroid dan pembuluh limfe. Jadi kita ini meriksanya secara head to toe ya, dari ujung kepala ya sampai ke kaki. Kemudian pemeriksaan payudara,
Nah, ini dicek ya bagaimana bentuk dan ukurannya ya. Selama kehamilan kan biasanya bentuk dan ukuran bertambah ya karena pengaruh hormon. Kemudian ada hiperpigmentasi enggak ya di daerah areola. Kemudian puting susunya menonjol atau tidak. Nah, ini harus dikaji nih. Kalau misalnya puting susu ibunya tidak menonjol, artinya apa? Ada tindakan yang harus dilakukan ya. Ini nanti akan mempengaruhi proses menyusui. Kemudian kolostrumnya sudah keluar atau belum? Ya, ASI-nya ada keluar atau belum? Kemudian ada retraksi enggak? Ada pembengkakan enggak ya pada payudara. Oke, lanjut ya, Nak. Nah, kemudian pemeriksaan abdomen, ya, kita lihat pertama kali ada nggak bekas luka operasi. Nah, kalau mungkin ibunya operasi sesar, ya, atau operasi yang lain. Kalau tidak ada, ditulis tidak ada. Kemudian ada hiperpigmentasi nggak? Ada linea nigra, striaga epidarum, ya. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri atau TFU ini dengan tangan jika usia kehamilannya lebih dari 22 minggu dan dilakukan pengukuran menggunakan metlin atau pita ukur ya untuk mengukur TFU berapa sentinya. Sesuai nggak sih pembesarannya sesuai nggak sih dengan kehamilan gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan palpasi abdomen untuk mengetahui letak ya persentasi, posisi dan penurunan kepala janin. Ini pemeriksaan ini ada pemeriksaan yang namanya Leopard ya, Leopard 1 sampai Leopard 4. Nah, jangan lupa pemeriksaan DJJ, denyut jantung janin ya. Normalnya berapa ya? Denyut jantung janin normalnya berapa? Ada yang tahu atau tidak? Ya, betul sekali. 120 sampai 160 kali per menit ya. Jadi denyut jantung janin normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Oke, selanjutnya pemeriksaan ekstremitas meliputi edem tangan dan kaki. Artinya ada nggak pembengkakan pada tangan dan kaki ya. Kemudian ada nggak pucat pada kuku dan jari. Ada nggak varises ya. Kemudian kita cek refleks patelanya ya positif atau tidak. Kemudian pemeriksaan berikutnya genitalia meliputi luka ya, ada nggak luka pada daerah genitalia, varises ya, kemudian ada nggak cairan yang keluar, keadaan kelenjar Bartolini, ada nggak pembengkakan ya, nyeri tekan dan pemeriksaan pada anus ini ada nggak hemoroid ya atau tidak. Hemoroidnya artinya apa? Anusnya kenapa? Iya, benar sekali. Oke, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul ini biasanya dilakukan pada kehamilan pertama ya atau belum pernah melahirkan. Ini dilakukan pemeriksaan panggul luar ya, pemeriksaan panggul luar dengan alat jangka panggul. Nah, sampai sini ada nggak yang belum mengerti atau mungkin penjelasan Ibu terlalu cepat? Boleh ditanyakan. Jadi semua pemeriksaan yang Ibu jabarkan tadi ini harus ditulis di dalam format pendokumentasian ya. Oke, belum ada yang mau tanya? Lanjut lagi? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi data objektif selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil. Yang pertama ada pemeriksaan sampel urin ya. Ini bertujuan untuk melihat ada nggak protein urin atau glukosa pada urin ibu hamil ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium berikutnya adalah pemeriksaan darah ya pada ibu hamil ini untuk bertujuan untuk memeriksa kadar hemoglobin ibu ya, golongan darah ya, kemudian hematokrit darah dan HIP. Kalau untuk HIP sendiri ini harus melakukan persetujuan ya pada ibu hamil ya. Nah, kenapa ini pemeriksaan ini begitu penting? Ya, ini nanti ada kaitannya dengan kesehatan ibu, ya kesehatan ibu dan nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan janin. Jadi sangat penting ya dilakukan ya pemeriksaan laboratorium. Ini nanti ditulis ya Nak. Ketika ibunya sudah melakukan pemeriksaan laboratorium, nanti ditulis di format pendokumentasiannya hasilnya ya.
hasil tes urinnya seperti apa. Kalau misalnya dia negatif semua, berarti ditulis proteinnya negatif, glukosa urinnya negatif. Kemudian hasil pemeriksaan darah, misalnya hemoglobinnya 14 gitu ya. Artinya kan dia tidak anemia. Jadi hasilnya ditulis di format pendokumentasian. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan gimana, Bu? Berarti kalau tidak dilakukan, ditulis tidak dilakukan ya. Cuman nggak mungkin kalau nggak dilakukan, harus ya. Oke, lanjut ya, Nak. Nah, tadi sudah kita bahas data subjektif dan data objektif. Kita udah punya dua nih. Kita kan bahas SOAP ya, SOAP. S-nya tadi apa? Subjektif. O-nya apa? Objektif. Nah, kita bahas sekarang adalah A-nya ya. Ada A atau assessment ya. Assessment ini adalah ketika kita menentukan diagnosa. Oke, setelah pengkajian data ibu dan janin selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan diagnosis ya. Ada 4 kemungkinan diagnosis pada ibu hamil. Nah, jadi ketika menentukan diagnosa ini, kita tarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan ya, data subjektif dan data objektif. Barulah kita bisa menentukan diagnosa pada ibu hamil. Nah, ada 4 nih kemungkinan diagnosa. Yang pertama apa? Hamil normal. Hamil normal artinya ya tidak ada terjadi apa-apa ya. Gimana Bu bunyi diagnosa pada hamil normal? Misalnya dia anak pertama tidak pernah keguguran. Bunyinya gini, G1, P0, A0 ya. Hamil 28 minggu, janin tunggal hidup, intrauterin boleh dipakai boleh enggak ya. Kalau intrauterin kan artinya menjelaskan kalau janinnya ada di dalam rahim. Kemudian presentasi apa ya. Ketika kalian melakukan pemeriksaan Leopard 4-nya apa ya. Misalnya pemeriksaan kepala ya, misalnya pemeriksaan Leopardnya kepala di bawah berarti presentasi kepala. Tapi kalau bokong di bawah berarti presentasi bokong. Itu ya bikin diagnosa ya, Nak ya. Kemudian hamil normal dengan masalah khusus keluarga, masalah psikososial, KDRT, keuangan dan lain-lain. Kalau ini diagnosanya sama saja dengan membuat diagnosa hamil normal. Namun kalau untuk ada masalah khusus paling kalian tulis nanti di penata laksanaannya. Kemudian hamil dengan penyakit atau komplikasi, misalnya hipertensi, anemia, preeklamsi, ya, PJT atau pertumbuhan perkembangan janin terhambat, ISK, infeksi saluran kencing, penyakit kelamin, dan lain-lain. Kondisi ini memerlukan tindakan rujukan untuk konsultasi atau penanganan bersama. Ya, jadi ketika kalian melakukan pemeriksaan pada ibu hamil ditemukan komplikasi, kalian harus melakukan tindakan ya, merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan agar ditangani segera ya. Ini diagnosanya sama seperti diagnosa hamil normal, namun ditambah dengan kata dengan, sesuai dengan masalah atau penyakit komplikasi yang dirasakan oleh ibu. Misalnya aja nih anemia ya. G1, P0, A0, hamil 20 minggu dengan anemia. Baru di bawahnya diagnosa bayi ya, janin tunggal hidup, presentasi apa gitu ya. Kemudian hamil dengan keadaan darurat, perdarahan dan lain-lain, ini harus diperlukan tindakan rujukan segera ya. Nah, sampai sini menentukan asesmen atau diagnosa, ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ngerti Bu. Oke, belum ngerti ya. Jadi tadi kita di diagnosa atau assessment ini kita menentukan 2 diagnosa ibu dan diagnosa janin ya. Diagnosa ibu tadi kita tentukan dengan GPA tadi ya, grapida, paritas dan abortus. Nah, kalau misalnya itu disesuaikan ya Nak dengan ibu ya, dengan data ibu tadi. Kemudian disusul kalau dia ada masalah pakai kata dengan. Kalau nggak ada berarti langsung saja G1 P0 A0, hamil berapa minggu ya. Kemudian diagnosa, masuk ke diagnosa janin,
janinnya tunggal atau gemeli, gemeli atau kembar ya. Kalau dia tunggal berarti janin tunggal hidup presentasi kepala. Itu kalau normal. Oke, bisa dilanjut ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita ke P-nya ya. SOA P, planning penata laksanaan ini dijadikan satu ya. Nah, rencana asuhan umum menyeluruh harus diberikan pada ibu hamil antara lain yang pertama, jelaskan kondisi kehamilan dan rencana asuhan yang akan dilaksanakan ya. Kemudian diskusikan jadwal pemeriksaan dan hasil yang diharapkan. Nah, jadi ketika kalian menuliskan planning penata laksanaan, ya itu harus sesuai dengan kebutuhan si ibu, kalau ibunya. Karena memang manusia ini beragam ya. Ibu hamil itu macam-macam. Ibu hamil satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ada yang mengalami banyak keluhan ketika kehamilan, ada yang nggak punya keluhan, ya. Itu penulisan penata laksanaan dan planning yang akan kalian berikan ke pasien itu haruslah sesuai dengan kebutuhan ibunya, kebutuhan masing-masing ibu hamil ya, nggak boleh sama ratakan. Ataupun kalau salah melakukan penata laksanaan, ibunya tadi misalnya mengeluh sering buang air kecil, tapi kalian malah kasih obat pusing misalnya ya, nggak boleh. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan ibu ya. Kalau misalnya ibunya tadi kurang istirahat, apa sih tindakan bidan yang harus dilakukan biar ibunya mendapatkan pola istirahat yang cukup selama kehamilan ya. Oke, lanjut. Jelaskan kepada ibu bila diperlukan pemeriksaan khusus atau konsultasi ke disiplin ilmu lain. Bila perlu, ibu dapat dirujuk ke tenaga ahli atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Misalnya saja ya, ketika kalian meriksa pasien, ketemu pasien misalnya yang puting susunya tenggelam misalnya ya, itu kan nanti akan berpengaruh dalam proses menyusui. Nah, kalian sudah berikan planning atau penata laksanaan ke pasien, misalnya minta tolong bapaknya gitu ya untuk menarik, ataupun misalnya menggunakan spet ya, spet tapi jarumnya dibuka gitu ya. Bagaimana, atau enggak ibunya sering-sering membersihkan daerah payudaranya ya, daerah putingnya ya, untuk merangsang agar putingnya bisa keluar. Nah, kalau misalnya tidak berhasil juga boleh kalian misalnya disuruh konsultasi ke ahli laktasi misalnya ya. Boleh itu nak. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian beritahukan beberapa hal atau gejala klinis penting dalam kehamilan yang menyebabkan ibu harus segera melakukan kunjungan ulang. Nah, ini kasih tahu nih ke pasien nih, Bu, kalau ada keluhan yang mengganggu ibu boleh datang ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun ke tempat saya. Jadi tidak perlu menunggu jadwal kunjungan berikutnya kalau ada keluhan yang sangat mengganggu ya. Jadi nanti kalian harus sampaikan ke pasien seperti itu. Nah, ini harus tertuang nih di dokumentasi ya. Pokoknya apa saja yang kalian lakukan ke pasien, asuhan apa saja, penata laksanaan itu dituangkan ke dalam dokumentasi. Kemudian beritahukan ibu tentang fasilitas kesehatan dan sistem yang ada untuk melakukan rujukan ini kalau ibunya terdapat komplikasi dalam kehamilan ya. Pastikan ibu mengerti informasi dan hasil pemeriksaan serta penata laksanaan. Nah, ini nih. Jadi kalau sudah melakukan asuhan kebidanan, pemeriksaan kehamilan pada ibu, kalian harus memberikan informasi ya, hasil pemeriksaannya seperti apa. Jadi sampai ibunya ngerti, jangan kalian nyerocos gitu ya. Ibunya ngangguk-ngangguk tapi dia nggak paham informasi yang kalian sampaikan. Jadi sampaikan informasi dengan ibu sampai ibunya benar-benar paham, mengerti apapun ya penjelasan bidannya ya. Kemudian berikan kartu ibu, antarkan ibu keluar dan ucapkan salam ya ketika kalau sudah selesai semua ini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, boleh kalau mau bertanya nak, ataupun mau memberikan tanggapan ataupun saran gitu ya.
Ini karena nanti pertemuan selanjutnya kita ini ya, kita praktek ya, praktek cara menulis dokumentasi kebidanan nih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu lanjut dulu ya. Nah, jadi rencana asuhan secara menyeluruh tadi untuk ibu hamil yang didiagnosanya normal, yaitu pemberian konseling, ya, gizi, latihan fisik, perubahan fisiologis, kebersihan diri, kunjungan ulang berikutnya, kemudian ada pertolongan bila terjadi tanda-tanda bahaya, rencana dan persiapan kelahiran, pengambilan keputusan bila terjadi komplikasi, dan ibu hamil yang normal harus mendapatkan tablet zat besi serta imunisasi TT sesuai dengan jadwal ya. Jadi rencana asuhan yang menyeluruh ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya, nggak sama trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu pasti kebutuhannya berbeda ya. Kemudian rencana asuhan menyeluruh bagi ibu hamil hamil dengan masalah khusus, ini sama saja dengan rencana asuhan pada ibu hamil yang diagnosanya normal ya, sama saja. Oke, lanjut. Kemudian rencana asuhan menyeluruh bagi ibu hamil yang diagnosa hamil dengan penyakit atau komplikasi. Yang pertama, rujuk ke dokter untuk berkonsultasi ataupun dengan tenaga kesehatan yang ahli yang lainnya ya. Lanjutkan pemantauan ibu dan janin selama kehamilan, kemudian berikan asuhan antenatal, rencana dini jika ibu tidak aman melahirkan di rumah. Misalnya ibunya tadi kepengennya lahir di rumah, ternyata ada komplikasi atau penyakit menyertai selama kehamilan. Artinya kita harus berikan pemahaman kepada ibu ya, kalau misalnya melahirkan di rumah tuh tidak aman karena mungkin alat-alatnya tidak lengkap ya, jadi harus dipersiapkan, misalnya harus lahiran di rumah sakit seperti itu ya. Oke, rencana asuhan menyeluruh bagi ibu hamil yang didiagnosis hamil dengan keadaan darurat, rujuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat yang tersedia pelayanan kegawat daruratan obstetri, artinya harus ke rumah sakit ya. Sambil menunggu transportasi, berikan pertolongan awal, bila perlu berikan pengobatan. Jadi bukan hanya langsung rujuk aja, tapi harus ada penanganan awal ya. Temani ibu dan anggota keluarga. Ini juga ya, bidannya harus menemani selama perjalanan ke fasilitas kesehatan. Bawa obat dan kebutuhan lain, dan bawa catatan medik kartu ibu ya, dan surat pengantar, surat rujukan ya. Nah, jadi inilah rencana-rencana asuhan menyeluruh pada ibu hamil yang harus kalian tulis di pendokumentasian kebidanan pada ibu hamil. Jadi harus lengkap ya. Oke, sampai sini ibu tanyakan lagi, masih ada yang belum jelas atau belum paham dengan penjelasan ibu? Apa udah mulai ngantuk nih? Udah mau menjelang sore seperti ini? Alhamdulillah masih semangat ternyata anak-anak ibu ya. Jadi nanti ibu ulangi lagi, pertemuan selanjutnya kita praktek ya. Gak ada lagi yang mau tanyakan? Oke, itulah penjelasan materi ibu pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat. Semoga hari ini bermanfaat ya, ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Rajin-rajin belajar ya, jangan malas. Materi-materi yang sudah diberikan silakan dibuka kembali. Jika ada pertanyaan boleh nanti lanjut WhatsApp atau chat Ibu ya, anak-anak sekalian. Oke. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti ya. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.